ini saya akan melakukan pengkajian keperawatan transkultural pada Ica. Apakah Ica bersedia? Saya bersedia. Baik, kalau bersedia. Pertama-tama bisakah Ica menjelaskan tentang data diri Ica seperti nama lengkap Ica? Siapa? Naleza Fatia. Oh ya, nama panggilannya Ica ya. Ya. Terus alamat Ica sekarang di mana? Di Jalan Kolonel Lorong Selatan ya. Oh, itu yang depan kampus itu ya? Iya, Pak RT. Udah berapa lama tinggal di situ? 1,5 tahun sih. Oh ya. Tempat lahir Ica di mana? Lahat. Terus alat transportasi yang Ica gunakan sehari-hari? Saya jalan kaki koki di depan kampus ini Oh, juga. iya. Kalau bahasa yang Ica gunakan sehari-hari? Kalau saya sih menyesuaikan kok. Kalau ketemu orang Lahat ya saya nggak pakai bahasa Lahat. Kalau itu menyesuaikan gitu loh. Terus sarana dalam akses peningkatan kesehatan, misalnya kalau Ica sakit tuh dibawa ke puskes, apa ke dukun, apa gimana? Kalau saya kalau sudah parah itu ya baru dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau masih itu ya saya cuman berkerok kayak gitu loh Ki. Terus alat yang digunakan untuk belajar Ica apa? Saya itu apa HP, laptop gitu. Terus sarana yang digunakan untuk hiburan keluarga? Ya seperti TV. HP juga ya. Iya. Terus agama Ica apa? Islam. Ya. Terus keyakinan agama yang Ica anut, misalnya tuh kan Ica kan Islam, terus yang Ica lakukan tuh sebagai orang Islam tuh apa yang biasanya Ica lakukan? Kalau dari itu kami tuh sholat berjamaah, puasa, terus baca Quran, ngaji itu Ya, iya. Terus kalau pandangan Ica tentang sakit itu gimana? Kalau saya itu menurut saya sakit itu apa? Ya berarti sehat loh Ki. Baik itu secara fisik, psikologis maupun sosial. Terus apa yang Ica lakukan untuk mengatasi sakit Ica sama keluarga kayak gitu? Misalnya kalau mengalami sakit tuh gimana? Ya, kerok-kerokan kayak itulah loh Ki. Oh, jadi kalau misalnya nggak enak badan, Iya, kerokan ya. kalau belum parah ya masih bisa dikerok-kerok dulu. Terus istirahat di rumah ya. Terus kalau misalnya ada orang yang Ica sayangi, entah itu saudara, keluarga, teman, sahabat, atau kalau punya pacar, itu gimana perasaan Ica? Ya senang Ki, asal masih batas wajar gitu. Terus kalau penilaian orang lain kepada Ica tuh kalau menurut Ica gimana? Misalnya Ica tuh cantik apa gimana gitu? Tidak Ki, saya ini pemalu kok. Oh, pemalu ya. Iya, tapi kalau sudah kenal itu ya gak malu-maluin. Terus Ica dapat itu semua, tahu itu semua dari mana? Apanya? Dapat informasi itu kalau Ica tuh pemalu kayak gitu, tahu kalau kata orang tuh kamu tuh pemalu itu Ya dapat tahu dari mana? teman-teman kayak itu. Apa terus perasaan kamu sendiri gitu juga? Iya, kadang merasa kayak itu malu. Terus kalau menurut pengertian budaya menurut Ica apa? Kalau menurut saya itu budaya itu apa? Adat atau tradisi itu yang turun temurun dari nenek moyang itu terus masih dilakukan kayak gitu. Nah, sampai sekarang masih. Terus arti penting budaya yang dimiliki Ica tuh apa? Penting nggak sih menurut Ica? Yang penting lagi budaya itu penting. Kenapa kok penting? Penting Ki, karena itu kan dari nenek-nenek moyang itu, jadi harus dijalankan terus kayak itu nah. Ya, biar hidup kita teratur. Iya. Oke, sekarang suku Ica apa? Suku Besema Ki. Oh, suku Bisma. Apa salah satu suku yang ada di Lahat? Iya, salah satu suku di Lahat. Masih banyak kok Ki suku yang di Lahat. Iya, aku juga baru dengar sih. Nah, kalau boleh tahu nih suku Bisma tuh gimana sih? Itu bahasanya tuh gimana? Apa kayak bahasa Palembang gitu?
ada mirip, ada yang pakai bahasa Palembang, tapi ada juga yang diganti, misalnya kan kalau Palembang apel, kalau sana apel kayak itu. Terus tradisi-tradisinya itu yang masih turun-temurun sampai sekarang apa aja? Oh, itu apa? Pantauan Ki. Nanti Enggak itu enggak apa itu? Kayak lebaran itu loh, yang nyiapi apa? Makanan sajian, tapi itu tuh dalam pernikahan kayak itu Naki. Terus itu Jadi gimana? berkunjung, jadi siapi dari tetangga yang nikah itu tuh nyiapin makanan, sajian itu. Jadi yang nikah itu berkunjung antara rumah satu itu. Jadi satu kampung itu tuh dikelilingi kayak itu Laki. Jadi kebalik ya, kalau biasanya kan kalau orang nikah itu kan biasanya dia yang punya acara terus tetangganya yang makan kayak gitu. Kalau ini enggak, malah pengantinnya yang berkunjung gitu, yang makan sama tetangga gitu Iya, ya. tapi yang tempat orang nikah itu masih juga sih nyiapin. Masih juga ada sajian. Terus habis itu ada apa lagi? Kalau misalnya ada orang meninggal kayak gitu, gimana tradisinya? Kalau orang meninggal juga masih seperti itu loh Ki, masih siap-siapi, tapi nggak semeriah yang pernikahan. Terus apa? Masih ada lagi yang unik-unik gitu? Juga kayaknya Ki, yang itulah yang apa masih turun temurun dari nenek moyang. Masih dilakukan ya sampai sekarang. Terus kalau menurut suku Ica nih, suku Bisemani, kalau misalnya sakit sehat itu seperti apa gitu? Kalau itu apa, sakit itu ya berarti masih bisa kerja kayak gitu. Kalau sehat Masih kalau sehat ya masih bisa bekerja Ki. berarti kamu tadi bilangnya sehat. Ya kalau sehat berarti masih bisa bekerja gitu. Iya, masih sehat-sehat, Bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Wajib ya, nggak boleh males-males. Terus kalau misalnya sakit, Kalau sakit ya istirahat Ki. terus kalau Ica biasanya tidur pada malam hari itu berapa jam? Biasanya sekitar 6 jam. Jadi jam 11-an itu baru tidur. Jam 11. Tergantung sih Ki. Kalau misalnya Ya, capek, ada tugas ya. kalau siang hari gitu Ica biasa tidur nggak? Sebenarnya sih biasa Ki, tapi semenjak ini yang menyesuaikan, tergantung. Oh ya, kalau misalnya ada apa gitu kegiatan gitu, Jadi nggak tidur. Kalau misalnya Ica tidur itu biasanya berapa jam? sekitar 1 jam lagi. Apa kalau Ica tuh bangun tidur, terus tidur itu sesuai nggak sih dengan jadwal? Misalnya di jadwal, misalnya bangun harus jam 5 enggak ya? Tergantung kemauan aja. Tapi kalau yang malam ya kan ada sholat subuh loh Ki, jadi bangun waktu sholat subuh gitu. Terus kalau alat penunjuk waktu yang digunakan, Biasanya sih jam. Iya. terus kalau misalnya Ica janji sama seseorang, misalnya sama temen atau mau ngerjain tugas bareng misalnya, nah itu berapa menit atau berapa jam Ica itu bisa tiba untuk memenuhi janji tersebut gitu? Apa langsung gitu, langsung Tergantung Ki, tapi diusahain sih secepatnya. Biasanya mungkin 5 menit gitu ya untuk perjalanan kayak gitu. Nah, kalau misalnya Ica kan misalnya sakit nih ke puskesmas atau ke rumah sakit kayak gitu, nah ada perawat yang mau nyuntik gitu kan, nah itu Ica butuh berapa waktu untuk disuntik? Pasti kan takut yang ngeliat jarum kayak gitu, nah itu Ica harus sih persiapan nggak? langsung saja Ki, demi apa cepat pulih kayak gitu. Berarti ya udah Tinggal pasrah gitu. suntik. Oke. Terus selanjutnya, kita percaya nggak sih sama kekuatan supranatural? Enggak ya? Iya. Kenapa enggak? Nggak percaya ya Ki sama yang kayak gitu. Terus percaya nggak sama ilmu medis, terus ada ilmu gaib, terus ritual, upacara itu tuh bisa mempengaruhi perubahan? Misalnya Ica tuh kayak punya ilmu gaib, misalnya kayak ada jimat-jimat, terus ada ritual. Nggak ada. Tiap suku
itu kan pasti ada ritual, terus ada upacara. Nah itu tuh bisa membuat Ica tuh sukses atau bisa buat Ica kaya kalau melakukan ritual itu. Kira-kira nggak ada sih. nggak ya? Heeh. Terus ada nggak obat tradisional yang Ica gunakan itu untuk mengurangi rasa sakit? Misalnya Ica sakit kayak gitu, ada nggak sih obat tradisional itu suku Besema kayak gitu? Nggak ada. Kalau kami itu ikut-ikutan itu, misalnya dikasih tahu orang kayak gitu loh Ki. Kalau untuk sukunya itu kan belum tahu, belum kurang tahu. tahu. Kurang tahu. Heeh. Adakah orang di sekitar Ica tuh yang memberi obat untuk mengurangi sakit yang diderita, obat tradisional itu tadi, ada nggak? Ya ada Ki, apa yang seperti yang dari itu apa seleo itu nah, Itu biasanya pakai apa? dipakai kencur terus dikasih beras ditempel di tumpuk Ditumbuk. di tempel-tempel. Nah, terus berarti obat, terus ada nggak nih obat yang diberikan paranormal yang digunakan untuk mengobati sakit? Kalau misalnya Ica sakit, ada nggak sih kayak paranormal yang ngasih Ya obat? ada Ki. Ya. Terus Ica pernah nggak ikut partai politik? Enggak, belum pernah. Terus kalau menurut Ica tuh politik itu gimana sih? Apa sih? Kalau politik itu yang berhubungan dengan negara ini masih Terus pendidikan terakhir Ica apa? SMA. Saya kira SMK. SMA Ki. Sekarang lanjut ya, Iya, lanjut S1. alhamdulillah. Terus kalau menurut Ica tuh arti sehat tuh apa sih? Kalau menurut saya sih sehat itu nggak sakit, baik itu sehatnya sih psikologi, sosial. Terus kalau arti sakit apa? Kalau sakit itu berarti nggak enak badan kayak itu loh Ki. Jadi tidak bisa melakukan Iya, aktivitas aktivitas seperti itu biasa. nggak itu belum bisa. Terus jenis penyakit yang sering diderita keluarga Ica tuh apa? Paling cuma pusing-pusing, Pusing terus nggak ada lagi ya? nggak pernah kayak ngomong paling. Oh iya, berarti Iya. berarti Tergantung itu cuaca. kan sakit berarti. Terus kalau misalnya Ica misalnya kan ke puskesmas atau ke rumah sakit kan itu kan pasti ada petugas kesehatan yang nolong Ica untuk memulihkan kesehatan Ica. Nah itu yang Ica harapkan tuh apa? Semoga cepat sembuh kayak gitu loh Ki. Semoga itu petugas kesehatannya itu bisa nolong dengan baik Iya. gitu ya. Biar Ica cepat sembuh gitu. Terus kalau persepsi Ica sama keluarga Ica ini tentang pendidikan tuh gimana? Kalau menurut keluarga kami sih pendidikan itu penting loh Ki. Penting, Jadi harus ya. itu, tapi sesuai dengan kondisi gitu Ki. Jadi penting Oh, banget penting. ya. Oke, udah selesai. Makasih ya Ica udah mau dan bersedia untuk dilakukan pengkajian. Tadi juga udah dapat nih banyak pengetahuan juga tentang suku-suku Ica. Iya, baru dengar juga. Terima kasih Ica. Iya Ki. Selamat siang. Selamat siang.